Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi di pelajaran IPA yaitu di semester 2. Untuk materi pertama yaitu tentang tekanan. Oke. Selanjutnya yaitu tekanan pada zat gas. Nah, ketika kita meniup balon, maka permukaan balon akan semakin melebar dan ukuran balon akan membesar sebanyak udara yang kita tiupkan. Berubahnya ukuran balon ini disebabkan karena adanya tekanan udara yang kita tiup. Oke. Prinsip tekanan gas dimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara. Ketika balon udara diterbangkan, maka udara di dalam balon dipanaskan sehingga massa jenis udara dalam balon lebih rendah dari massa jenis udara di sekitarnya. Akibatnya balon udara naik ke atas, sehingga massa jenis balon udara dikendalikan oleh perubahan temperatur udara di dalam balon. Jadi semakin kita memanaskan bagian dalam balon itu, maka balon udara akan semakin bergerak ke atas. Tetapi kalau kita ingin turun, maka hal yang kita lakukan adalah pemanasan dalam balon tersebut dikurangi atau dihentikan sehingga suhu udara dalam balon menurun. Ya. Peristiwa ini juga berkaitan dengan hukum Archimedes, sehingga balon udara ini juga termasuk contoh hukum Archimedes. Karena ada perbedaan massa jenis itu tadi menyebabkan balon udara bisa terbang. Oke. Alat ukur tekanan pada zat gas di sini ada dua macam. Yang pertama adalah barometer. Barometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur besar tekanan udara luar atau di ruang terbuka. Pemanfaatan yang lain dari barometer adalah digunakan untuk menentukan ketinggian suatu tempat dari permukaan air laut. Karena setiap kenaikan permukaan tempat setinggi 100 meter, maka berakibat penurunan skala barometer sebesar 1 cm. Tekanan udara di atas permukaan laut itu adalah 76 cm Hg, ya, atau sama besar dengan 1 atm atau 10 pangkat 5 Pascal. Jika ketinggian tempat naik setinggi 100 meter, maka tekanan udara turun menjadi 75 cm Hg. Oke. Jadi di situ setiap ketinggian 100 meter, maka tekanannya akan turun 1 cm Hg. Ya. Jadi kalau di permukaan air laut itu diketahui 76 cm Hg, kemudian kita berada di tempat A, ketika kita ukur tekanannya ternyata di situ memiliki tekanan udara 70 cm Hg, berarti kita berada di ketinggian berapa meter dari permukaan laut, ya. Nah, kita lihat selisihnya. Di permukaan laut 76, di atas tempat kita daerah A 70, selisihnya berarti berapa? 6 cm, ya kan? Artinya kita berada di 600 meter di atas permukaan laut. Oke. Alat ukur selanjutnya yaitu manometer. Manometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur besar tekanan udara di ruang tertutup. Manometer ini ada dua jenis, yaitu manometer tertutup sama manometer terbuka. Ya, bentuknya sama, hanya pada bentuknya seperti yang pada gambar. Hanya saja yang satu tertutup, yang satu terbuka. Cara menghitungnya adalah kita lihat di situ ada cairan yang berwarna berwarna abu-abu itu memiliki selisih ketinggian, ya kan? Yang berbentuk U itu memiliki selisih ketinggian. Nah, selisih ketinggian itulah yang menunjukkan besar dari tekanan yang terukur. Ya, jadi hanya menggunakan ketinggian. Kamu lihat gambar yang sebelah kiri. Di situ ketinggiannya adalah, perbedaan ketinggiannya adalah 105 mm. Nah, 105 mm ini setara dengan 14 kilopascal. Atau kita bisa sebut 105 mm Hg, ya. Sedangkan pada bagian gambar kanan, di situ selisih ketinggiannya adalah 655 mm. Karena di sini pakai manometer terbuka, maka ada pengaruh tekanan udara luar. Tekanan udara luarnya
sebesar 101,3, sehingga kita harus mengurangi ya. 655 mm itu setara dengan 87,3 kilopascal, sehingga besarnya tekanan udara, tekanan gas yang ada dalam gas sampel itu adalah 101,3 kilopascal dikurangi 87,3 kilopascal, sehingga ketemu berapa? 14,0 kilopascal. Itu adalah tekanan dari gas yang ada di dalam. Jadi gas yang di dalam ruang tertutup tersebut. Oke. Aplikasi tekanan pada makhluk hidup. Yang pertama adalah tekanan darah manusia. Nah, kenapa darah kita bisa mengalir ke seluruh tubuh kita? Itu diakibatkan karena ada tekanan dari jantung yang menekan cairan sehingga bisa beredar ke seluruh tubuh. Saat jantung memompakan darah, jumlah tenaga darah yang ditekan terhadap dinding arteri disebut tekanan darah. Nah, dalam tekanan darah ini karena pembuluh darah kita tertutup ya, maka dalam tekanan darah kita itu berlaku hukum Pascal. Tekanan darah diukur dengan menggunakan sebuah alat yang bernama sphygmomanometer atau disebut tensimeter. Gambarnya ada di sebelah kanan. Tekanan darah yang normal berkisar antara 120 garis miring 80 mm Hg. 120 ini menyatakan angka sistol, yaitu tekanan saat bilik berkontraksi dan darah keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri. Jadi saat darah keluar dari jantung itu disebut angka sistol. Sedangkan 80 adalah menyatakan angka diastol, yaitu tekanan saat bilik relaksasi dan darah masuk menuju bilik jantung. Jadi darah masuk ke jantung. Itu disebut angka diastol. Ya. Nah, ada juga istilah tekanan darah tinggi, ini dikenal pula dengan hipertensi. Terjadi ketika tekanan darah terus-menerus tinggi dan bertahan selama satu waktu. Jadi nilainya lebih dari 120/80. Jadi bisa, kalau kita orang tua biasanya di tensi itu 140/80, artinya tensinya tinggi karena normalnya adalah 120. Tekanan tertinggi di aorta mencapai 100 mm Hg. Jadi tekanan tertinggi aorta itu adalah pembuluh arteri kita yang terbesar, ya, yang terletak di dekat jantung. Itu tekanan tertingginya adalah 100 mm Hg. Tekanan ini dipengaruhi oleh kekentalan darah dan luas pembuluh darah. Semakin kental darah kita, maka akan semakin besar tekanan darah kita, ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Nah, konsep tekanan pada tubuh manusia yang lain yaitu pada tekanan gas pada proses pernafasan. Nah, perlu kamu ketahui, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh manusia terjadi melalui proses difusi. Difusi ini terjadi akibat adanya perbedaan tekanan parsial dari suatu gas tertentu dalam campuran gas. Jadi kenapa terjadi pertukaran gas? Ketika kita menghirup udara dari hidung, maka udara ini akan dilanjutkan menuju ke alveolus. Alveolus itu adalah kantong-kantong kecil yang berada di dalam paru-paru yang nanti berhubungan dengan kapiler darah. Ya. Jadi pernafasan kita itu ada 3 macam, ya. Pernafasan dari hidung, respirasi dari hidung, kemudian respirasi pada daerah alveolus, sama respirasi di daerah sel-sel tubuh, ya. Proses difusi ini terjadi antara dinding alveolus dan dinding pembuluh kapiler darah. Jadi kapiler darah itu adalah bagian pembuluh darah yang paling kecil, itu disebut kapiler darah. Selain itu juga terjadi antara dinding pembuluh kapiler darah dengan dinding sel-sel tubuh. Ini juga terjadi respirasi atau pernafasan. Bisa kamu lihat di gambar sebelah kiri ya. Itu yang berwarna
krem itu adalah alveolus, yang berwarna ungu itu adalah kapiler darah, yang berwarna biru itu adalah arteri, yang berwarna merah itu adalah vena, pembuluh vena. Ya, diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah, udara, oksigen ya, untuk disalurkan ke sel-sel tubuh. Nah, antara kapiler darah dan sel tubuh juga terjadi pertukaran udara secara difusi. Itu adalah contoh aplikasi penerapan tekanan pada tubuh manusia. Yang kedua, pada tumbuhan. Nah, konsep tekanan ini terjadi pada proses pengangkutan zat pada tumbuhan. Pengangkutan zat pada tumbuhan ada dua, yaitu pengangkutan air dan pengangkutan hasil fotosintesis. Proses pengangkutan air dilakukan oleh pembuluh xilem, ya kan? Proses pengangkutan air ini dari akar menuju ke daun melalui proses osmosis. Osmosis ini terjadi pada akar. Nah, proses pengangkutan air ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama daya tekan akar. Jadi karena ada tekanan dari akar menyebabkan air menuju ke atas. Yang kedua daya kapilaritas. Kapilaritas ini terjadi pada pipa kapiler. Jadi pembuluh xilem itu memiliki ukuran luas permukaan yang sangat kecil sehingga memungkinkan air untuk menuju ke atas. Yang ketiga adalah daya hisap daun. Karena di daun terjadi transpirasi atau penguapan air menyebabkan daun membutuhkan air, ya kan? Karena ada penguapan air sehingga air dari akar tertarik ke daun. Nah, ini disebut daya hisap daun. Yang terakhir yaitu tentang proses pengangkutan hasil fotosintesis. Ini terjadi melalui pembuluh floem. Dimulai dari daun, yaitu daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tanaman lain yang dituju, yaitu daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah. Jadi tekanan ini berlaku atau mengalir dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga menyebabkan adanya proses pengangkutan hasil fotosintesis. Oke, demikian materi hari ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.